Tes 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas algoritma dan struktur data di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah, dalam sesi perkuliahan kita kali ini, kita sudah memasuki bab keempat dari textbook yang kita gunakan. Topik bahasan utamanya adalah Quickshort, dan ini merupakan video bagian pertama dari sesi perkuliahan kali ini. Kita mulai ya sesi perkuliahannya. Chapter Overview. In this chapter, you will learn about divide and conquer. You will also learn about quicksort, an elegant sorting algorithms that often used in practice. Quicksort uses divide and conquer. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari dua hal penting. Yang pertama adalah divide and conquer, lalu yang kedua adalah quicksort. Nah, quicksort ini merupakan algoritma pengurutan data yang terbilang elegan dan cukup umum ditemui dalam bidang computer science. Bagian pertama dari sesi perkuliahan ini kita akan berfokus pada divide and conquer. Lalu nanti pada bagian yang kedua, kita baru akan memfokuskan pada topik bahasan quicksort. Kita mulai ya pembahasan bagian yang pertama dulu. Divide and conquer. Penyebutan divide and conquer dalam textbook ini akan disingkat sebagai DNC. Nah, jadi jangan bingung ya kalau kalian menemukan istilah DNC pada slide ini atau pada textbook ini, berarti ini mengacu pada divide and conquer. DNC can take some time to grasp. Di sini disebutkan bahwa untuk bisa memahami konsep DNC atau divide and conquer, ini membutuhkan waktu. Oleh karenanya kalian nggak perlu panik ya kalau kalian tidak bisa memahami ini dalam waktu yang singkat. Tetapi di sini saya akan coba semaksimal mungkin untuk menjelaskan konsep divide and conquer ini dengan cara yang sangat sederhana. Jadi harapannya kalian bisa memahaminya dengan mudah. Kita mulai ya pembahasannya. Suppose you are a farmer with a plot of land. Nah, di sini untuk memahami konsep divide and conquer, kita dihadapkan pada suatu studi kasus. Di sini bayangkan bahwa kita adalah seorang farmer atau seorang petani yang memiliki sebidang lahan seperti ini. Nah, ukuran dari lahan kita adalah 1680 meter dikali 640 meter. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. You want to divide this farm evenly into square plots. You want the plots to be as big as possible. Di sini disebutkan bahwa kita ingin membagi lahan kita ke dalam beberapa square. Square ini berarti segi 4 sama sisi. Dan kita mau pembagian square-nya itu sama. Artinya lahan kita akan terbagi dalam sejumlah square yang ukurannya sama. Lalu pada poin berikutnya, di sini juga disebutkan bahwa kita juga menginginkan agar ukuran square-nya itu semaksimal mungkin atau seluas mungkin. So, none of this will work. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketiga pendekatan ini tentunya tidak akan fit dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah lahannya kita bagi dua. Pendekatan semacam ini akan menghasilkan dua buah area yang ukurannya sama, tetapi bentuknya tidak square. Padahal yang kita butuhkan di sini adalah bentuknya harus berupa square, atau segi 4 dengan ukuran sisi yang sama. Lalu berikutnya ini adalah pendekatan yang kedua. Kalau kita lihat di sini ya, lahan kita dibagi ke dalam sejumlah square. Bisa nampak di sini, setiap kotaknya ini atau setiap persegi 4 ini memiliki ukuran sisi yang sama dan ukurannya juga sama untuk keseluruhan square. Tetapi kita punya permasalahan di sini, yaitu ukuran square-nya itu terlalu kecil. Padahal kita ingin agar ukuran square-nya seluas mungkin. Dengan kata lain, pendekatan kedua ini juga tidak menjawab kebutuhan kita. Lalu kita akan coba lihat pendekatan yang ketiga. Nah, pada pendekatan yang ketiga, ini dihasilkan sejumlah square dengan ukuran yang lebih besar. Hanya saja kalau kita perhatikan, ukuran square yang dihasilkan ini tidak sama. Padahal yang kita butuhkan di sini adalah ukuran square yang sama atau seragam. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, how do you figure out the larger square size you can use for a plot of land? Bagaimanakah cara untuk mencari ukuran square terbesar yang bisa kita gunakan
untuk membagi lahan kita. Nah, bagaimana guys terkait problem dari studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan coba lihat solusinya. Use the DNC strategy. Nah, di sini kita akan menggunakan strategi DNC atau divide and conquer. DNC algorithms are recursive algorithms. Nah, algoritma-algoritma yang menggunakan pendekatan DNC pada umumnya adalah algoritma-algoritma yang rekursif. To solve a problem using DNC, there are 2 steps. Terdapat 2 tahapan untuk menyelesaikan problem dengan menggunakan strategi DNC. Yang pertama, figure out the base case. This should be the simplest possible case. Lalu yang kedua, divide or decrease your problem until it becomes the base case. Pada tahapan pertama di sini adalah mendefinisikan base case-nya. Di sini yang menjadi base case adalah kasus paling sederhana dari problem kita. Lalu untuk tahap yang kedua, kita akan bagi atau kita akan perkecil ukuran problem kita sampai dia menjadi base case. Nah, ini merupakan kedua tahapan sederhana dari strategi DNC. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Kita akan cermati lebih dahulu langkah pertama, figure out the base case, yaitu mencari tahu base case-nya. The easiest case would be if one side was a multiple of the other side. Di sini disebutkan bahwa kasus paling sederhana adalah ketika salah satu sisinya merupakan hasil perkalian dari sisi lainnya. Nah, sebagai contoh di sini. Di sini ukuran lahannya adalah 50 kali 25. Dan kita tahu ya, bahwa 50 ini merupakan 2 kali dari 25. Artinya lahan ini bisa kita bagi 2 dan akan menghasilkan 2 square plots. Suppose one side is 25 meters and the other side is 50 meters. Then the largest box you can use is 25 multiplied by 25. You need 2 of those boxes to divide up the land. Di sini juga diperjelas ya, kalau salah satu sisinya adalah 25 meter dan sisi lainnya adalah 50 meter, artinya ukuran square terbesar yang bisa terbentuk adalah 25 dikali 25. Atau dengan kata lain di sini, kita akan menghasilkan 2 buah square plots untuk membagi lahan kita. Nah, ini merupakan base case-nya. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk membahas recursive case-nya. Now you need to figure out the recursive case. Berikutnya kita akan mulai membangun recursive case-nya. According to DNC, with every recursive call, you have to reduce your problem. How do you reduce the problem here? Let's start by marking out the biggest boxes you can use. Di sini disebutkan berdasarkan pendekatan DNC, untuk setiap recursive call atau untuk setiap rekursi, kita harus memperkecil ukuran problemnya. Yang jadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana cara untuk memperkecil ukuran problem tersebut? Nah, cara yang termudah adalah dengan membuat plotting yang akan menghasilkan squares area berdasarkan panjang salah satu sisi dari lahan kita. Nah, tentunya di sini kita akan menggunakan sisi yang terpendeknya. Sebagai contoh di sini. Kalau kita perhatikan dari lahan yang kita miliki, maka sisi yang terpendeknya adalah 640 meter. Oleh karenanya kita akan gunakan sisi terpendek ini untuk membagi lahan kita. Berarti di sini akan dihasilkan 3 buah area. Area yang pertama ukurannya adalah 640 kali 640. Lalu area yang kedua ukurannya adalah 640 dikali 640. Dan kita akan memiliki sisa area dengan ukuran 640 dikali 400 meter. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita akan memiliki 2 buah squares dan 1 buah area sisa. You can fit 2 640 by 640 boxes in there. And there is some land still left to be divided. Atau dengan kata lain, di sini kita akan memiliki 2 area squares dan 1 area yang tersisa. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Now here comes the aha moment. There is a farm segment left to divide. Why don't you apply the same algorithm to the segment? Nah, di sini kita menemukan aha momennya. Kalau kita perhatikan di sini, terdapat area sisa. Dan kalau kita lihat ya, area sisanya ini sebenarnya merupakan ukuran yang lebih kecil dari problem kita. Karena kalau kita perhatikan di sini, area sisanya juga berbentuk persegi panjang.
Dan ini sebenarnya sama persis dengan kondisi dari lahan kita. Oleh karenanya, pada tahapan berikutnya atau pada iterasi berikutnya, kita akan terapkan cara yang sama atau mekanisme yang sama pada area sisa ini. Atau dengan kata lain, area berikutnya yang akan kita split up atau yang akan kita bagi adalah area dengan ukuran 640 meter dikali 400 meter. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. So you started out with a 1680 by 640 farm that need to be split up. But now you need to split up a smaller segment 640 by 400. Nah, di sini disebutkan bahwa kita memulai dari ukuran lahan sebesar 1680 dikali 640. Dan setelah kita kenakan proses pembagian, akhirnya kita berhadapan dengan area lain yang ukurannya lebih kecil, yaitu 640 kali 400. If you find the biggest box that will work for this size, that will be the biggest box that will work for the entire farm. You just reduce the problem from a 1680 by 640 farm to a 640 by 400 farm. Nah, di sini disebutkan bahwa kita baru saja memperkecil ukuran problem kita dari yang tadinya 1680 dikali 640 menjadi 640 dikali 400. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Ini merupakan recursive case kita. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini terdapat catatan terkait Euclid's algorithm. If you find the biggest box that will work for this size, that will be the biggest box that will work for the entire farm. If it's not too obvious to you why this statement is true, don't worry, it isn't obvious. Unfortunately, the proof for why it works is a little too long to include in this book. If you want to understand the proof, look up Euclid's algorithm. The Khan Academy has a good explanation related to Euclid's algorithm. Nah, di sini disebutkan bahwa proses pembagian tadi, kalau dilakukan terus-menerus, maka di satu titik akan menemukan ukuran square tertentu yang nantinya akan bisa diterapkan untuk keseluruhan lahan. Nah, ini akan terkait dengan algoritma yang namanya Euclid's algorithm. Hanya saja pembuktian matematis terkait Euclid's algorithm tidak dibahas dalam buku ini. Tetapi bagi kalian yang penasaran dengan bagaimana Euclid's algorithm bekerja, saya akan menyertakan link dari Khan Academy yang memiliki penjelasan yang cukup baik terkait Euclid's algorithm ini. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan lanjutkan proses pembagian lahannya. Let's apply the same algorithm again. Starting with a 640 by 400 meter farm, the biggest box you can create is 400 by 400 meter. Di sini kita akan coba lanjut ya proses pembagiannya. Proses pembagian kita kali ini diawali dengan suatu lahan dengan ukuran 640 dikali 400 meter. Lalu lahan ini akan dibagi berdasarkan ukuran dari sisi terpendeknya, yaitu 400 meter. Artinya di sini akan dihasilkan satu buah square area dengan ukuran 400 dikali 400. Lalu di sini kita juga akan menemukan area sisa, yaitu 400 dikali 240 meter. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. And that leaves you with a smaller segment 400 by 240 meter. Nah, di sini juga disebutkan bahwa proses pembagian sebelumnya akan menghasilkan suatu area sisa dengan ukuran 400 dikali 240 meter. Nah, area sisa ini kemudian akan kita bagi lagi. And you can draw a box on that to get an even smaller segment, 240 by 160 meter. Nah, kalau kita bagi kembali area sisanya ini, maka kita akan menghasilkan satu buah square area dengan ukuran 240 dikali 240, dan juga kita akan mendapatkan area sisa yang lebih kecil lagi, yaitu 240 dikali 160. Nah, ini merupakan area sisa selanjutnya. Kita lanjut ya ke tahapan berikutnya. And then you draw a box on that to get an even smaller segment. Selanjutnya kita akan bagi lagi area ini menjadi area yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ya, akan dihasilkan satu buah square area dengan ukuran 160 dikali 160 meter. Selain itu akan dihasilkan area sisa dengan ukuran 160 dikali
80 meter. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini merupakan base case-nya. Karena kalau kita lihat di sini, 160 merupakan kelipatan dari 80. Hey, you are at the base case. 80 is a factor of 160. If you split up the segment using boxes, you don't have anything left over. Nah, di sini kalau kita bagi areanya, berdasarkan sisi terpendek dari area ini, maka kita tidak lagi menemukan area sisa. Bagaimana guys? Cukup mudah bukan untuk dipahami? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. So, for the original farm, the biggest plot size you can use is 80 by 80 meter. Nah, di sini artinya kalau kita ingin membagi lahan kita ke dalam beberapa area berbentuk square dengan ukuran terbesar, maka ukuran square kita adalah 80 kali 80 meter. Bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke topik berikutnya. DNC Recap. To recap, here's how DNC works. Di sini kita akan simpulkan kembali mengenai cara kerja dari DNC. DNC akan terbagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah figure out a simple case as the base case. Atau dengan kata lain, mencari tahu kondisi atau kasus paling sederhana dari problem yang kita miliki, dan kita akan gunakan kasus tersebut sebagai base case-nya. Lalu yang kedua, figure out how to reduce your problem and get to the base case. Atau dengan kata lain di sini, kita akan mencari cara untuk memperkecil ukuran dari problem kita sampai akhirnya problem kita menyentuh base case-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, poin yang pertama adalah mencari base case, dan poin yang kedua adalah mencari recursive case-nya. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Another DNC example. Di sini kita akan dihadapkan pada studi kasus yang lain, di mana kita bisa menerapkan DNC ini. DNC isn't a simple algorithm that you can apply to a problem. Pada dasarnya DNC itu bukan suatu algoritma yang bisa langsung kita terapkan pada suatu permasalahan tertentu. Instead, it's a way of thinking about a problem. Let's do one more example. DNC ini lebih mengarah ke strategi, atau dengan kata lain, ini merupakan cara berpikir atau pendekatan terhadap suatu problem tertentu. Nah, kali ini kita akan dihadapkan pada studi kasus yang lain, yang harapannya dapat membantu kita untuk lebih memahami DNC ini. You are given an array of numbers. You have to add up all the numbers and return the total. Misal saja di sini kita dihadapkan pada sekumpulan bilangan. Dalam hal ini bilangannya adalah 2, 4, dan 6. Lalu berikutnya kita diminta untuk menghitung total penjumlahan dari bilangan-bilangan tersebut. Kita lanjut ya, slide berikutnya. It's pretty easy to do this with a loop. Nah, sebenarnya kasus ini merupakan kasus yang sangat sederhana sekali, dan kalau kita mau selesaikan dengan menggunakan looping, lebih kurang code-nya seperti ini. Nah, di sini kita coba define sebuah fungsi atau sebuah function. Semisal saja nama functionnya adalah sum, lalu sum ini akan menerima sekumpulan bilangan yang ditampung dalam suatu list atau array. Nah, di sini nama parameternya adalah ARR atau array. Lalu berikutnya akan disiapkan suatu variabel dengan nama total yang kita beri nilai awal 0. Lalu kita akan melakukan iterasi atau looping terhadap setiap nilai yang ditampung ke dalam variabel array tersebut. Lalu untuk setiap elemen yang tersimpan dalam array tersebut, akan kita jumlahkan ke dalam variabel total. Dan di akhir kita akan mereturn nilai totalnya. Dan sebagai contoh di sini kita akan cetak hasil pemanggilan fungsi sum dari sekumpulan 4 buah bilangan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau kita eksekusi skripnya, maka akan menghasilkan nilai 10. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini saya juga mengharapkan kalian untuk mencoba menuliskan skrip ini pada komputer kalian masing-masing dan coba eksekusi skripnya. Setidaknya skrip ini juga mampu membantu kalian untuk memperdalam pemahaman terkait proses perulangan dengan menggunakan looping. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, but how would you do this with a recursive function? Bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan menggunakan recursive function? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Step 1. Figure out the base case.
Nah, di sini kita akan perhatikan dulu tahapan pertama, yaitu mencari tahu base case-nya. What's the simplest array you can get? Think about the simplest case, and then return. If you get an array with 0 or 1 element, that's pretty easy to sum up. Di sini untuk mendapatkan base case-nya, kita perlu pikirkan kondisi array semacam apakah yang paling sederhana. Nah, tentunya kondisi array yang paling sederhana untuk konteks di sini adalah ketika array-nya merupakan array kosong, atau ketika array-nya hanya terdiri dari satu elemen saja. Dan ini merupakan base case kita. Jadi base case-nya adalah ketika array-nya kosong, atau ketika array-nya hanya terdiri dari satu elemen saja. Ketika array-nya kosong atau terdiri dari 0 elements, maka hasil sum-nya adalah 0. Lalu ketika array-nya hanya terdiri dari satu elemen, semisal di sini adalah 7, maka hasil sum-nya adalah nilai dari elemen yang tersimpan pada array tersebut. Dalam hal ini adalah 7. So that will be the base case. Dan ini merupakan base case kita. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya, terkait dengan base case pada studi kasus ini. Kita lanjut ya, slide berikutnya. Step 2. You need to move closer to an empty array with every recursive call. Untuk langkah yang kedua, di sini disebutkan bahwa untuk setiap recursive call-nya, kita perlu menggiring array kita untuk mendekati kondisi array yang kosong. Lalu pertanyaannya, how do you reduce your problem size? Here's one way. Bagaimana cara kita untuk memperkecil ukuran problemnya? Nah, ini merupakan salah satu pendekatannya. Semisal saja di sini kita tahu ya, bahwa sum dari 2, 4, dan 6 adalah 12. Nah, problem ini sebenarnya bisa kita lihat dengan perspektif yang berbeda, yaitu 2 dijumlahkan dengan hasil sum dari 4 dan 6. Dan kita tahu di sini hasil sum dari 4 dan 6 adalah 10. Berarti 2 dijumlahkan dengan 10, hasilnya adalah 12. Tetapi kalau kita lihat di sini, ukuran dari problemnya akan mengecil. Pada tahapan sebelumnya, di sini sum dihadapkan pada array dengan ukuran 3. Lalu di sini sum dihadapkan pada array dengan ukuran 2. Artinya ukuran problemnya mengecil di sini. In either case, the result is 12. Dan walaupun ukuran problemnya diperkecil, tetapi dia akan menghasilkan nilai solusi yang sama. Dalam kasus ini adalah 12. But in the second version, you are passing a smaller array to the sum function. That is, you decrease the size of your problem. Dan di sini juga ditekankan kembali ya, pada versi yang kedua ini, kita melewatkan ukuran array yang lebih kecil pada function sum kita. Atau dengan kata lain, di sini kita memperkecil ukuran dari problemnya. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Your sum function could work like this. Nah, fungsi sum kita bisa bekerja dengan mekanisme seperti ini. Get a list. Atau kita akan ambil sekumpulan nilai. If the list is empty, return 0. Kalau sekumpulan nilainya kosong, kita akan mengembalikan nilai 0. Otherwise, the total sum is the first number in the list plus the sum of the rest of the list. Nah, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita akan mengembalikan hasil penjumlahan antara bilangan pertama dari list kita dengan hasil pemanggilan fungsi sum dengan melewatkan sejumlah bilangan yang tersisa yang berada pada list kita. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan detail penjelasannya. Di sini kita dihadapkan pada kasus pemanggilan fungsi sum dengan parameter berupa kumpulan bilangan yang terdiri dari 3 bilangan. Berarti ini merupakan sum dari 2, 4, 6. Di sini sum dari 2, 4, 6 ini akan kita reduksi menjadi 2 dijumlahkan dengan sum dari 4 dan 6. Lalu berikutnya, sum dari 4 dan 6 ini akan kita reduksi lagi menjadi 4 dijumlahkan dengan sum dari 6. Dan kalau kita lihat di sini, ini sudah merupakan base case-nya. Karena ukuran array kita adalah 1. Artinya, di sini kita akan mengembalikan nilai elemen dari array-nya, yaitu 6. Berarti di sini kita akan mereturn nilai 6, dan nilai 6-nya akan digunakan di sini. Artinya di sini terjadi proses penjumlahan, 4 dijumlahkan dengan 6, dan hasilnya adalah 10. Lalu berikutnya nilai 10 ini juga akan di-return, dan akan dipergunakan di sebelah sini. Nah, di tahap ini berarti
2 dijumlahkan dengan 10. Dan hasilnya adalah 12. Dan nilai 12 ini juga akan di-return, yang akhirnya menjadi final result atau hasil final. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Remember, recursion keep track of the state. Dalam sesi pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal yang namanya call stack. Dan kita tahu bahwa call stack itu digunakan untuk menyimpan state dari setiap pemanggilan fungsi atau function call. Bagi kalian yang masih bingung dengan istilah call stack, kami sangat menyarankan untuk mempelajari sesi perkuliahan sebelumnya. Kita lanjut ya ke topik berikutnya. Sneak peek at functional programming. Why would I do this recursively if I can do it easily with a loop? You may be thinking. Di sini sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa kita perlu menyelesaikan ini dengan rekursi, padahal kita bisa menyelesaikannya dengan loop? Well, this is a sneak peek to functional programming. Nah, sebenarnya ini merupakan pengenalan untuk memasuki functional programming. Functional programming languages like Haskell don't have loops, so you have to use recursion to write function like this. Nah, dalam bahasa pemrograman fungsional, seperti Haskell, mereka tidak memiliki yang namanya looping. Oleh karenanya, mekanisme perulangan akan diimplementasikan dalam bentuk rekursi. If you have a good understanding of recursion, functional languages will be easier to learn. Di sini juga ditekankan bahwa kalau kita memiliki pemahaman yang cukup baik terkait rekursi, maka sewaktu kita mempelajari functional programming, ini tentunya akan sangat mudah. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Jadi pemahaman terkait rekursi itu sangatlah penting. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa pada textbook di halaman 59, terdapat beberapa exercises atau soal-soal latihan terkait DNC strategy. Di sini saya juga sangat menyarankan kalian untuk melihat, mencoba, serta memecahkan latihan-latihan soal yang ditawarkan oleh textbook ini. Demikian bagian pertama dari sesi perkuliahan kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Dengan adanya materi yang disampaikan dalam format rekaman video ini, sebenarnya mahasiswa memiliki kendali lebih, yaitu kendali untuk mengulang materi yang dirasa masih belum bisa dipahami dengan baik, tanpa harus merasa sungkan kepada saya sebagai pengajar. Fokuskan proses belajar pada satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman terbaik terkait materi pembelajaran yang disampaikan. Tetap semangat untuk belajar, dan jangan sia-siakan usia muda yang kalian miliki. Akhir kata, saya mau mengutip pesan yang selalu disampaikan melalui channel Indonesia Belajar ini. Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.